ada fenomena etika yang menurun, tidak hanya soal perpeloncoan. Mas Amir akhir-akhir ini dengar nggak berita soal anak sekolah yang senior memukuli yang junior? Ya, kakak tingkat ini masih ada yang punya gairah untuk meneruskan tradisi tadi ya, kekerasan tadi ya. Mereka perlu menciptakan sesuatu yang bisa dikenang. Bagaimana memanage mereka ini mendapat memori yang bagus dan bondingnya kuat, tapi menghindari yang tadi namanya pelonco. Halo, selamat malam sahabat kompas.com yang menyaksikan secara langsung dari Instagram, TikTok, Facebook. Nah, kembali lagi bersama kami ada Saya Amir Sodikin. Dan saya Veronica Kaban. Bisa dipanggil Vika aja dan Mas Amir ya? Ya. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Amir? Itu yang penting ya. Nah, ya itu yang penting saat ini gitu. Sehat, semangat gitu ya. Kita cukup semangat nih Mas Amir membahas topik hari ini gitu ya. Walaupun memang topiknya agak sedikit miris ya, karena sudah lama tidak terdengar, mungkin karena pandemi, tapi baru muncul lagi gitu. Iya, soal ospek atau masa orientasi. Masa orientasi. Betul. Sedih sekali ya Mas Amir ya di tahun ini. Ada satu kasus yang menonjol ya, di salah satu universitas ya. Ramenya kan kalau nggak salah di media sosial juga awalnya ya, betul. Twitter kalau tidak salah ya. Ada komentar-komentar soal pengalaman mengikuti masa orientasi gitu yang kurang mengenakan sebenarnya. Padahal nih Mas Amir, setelah 2 tahun berarti ya kan 2020 2021 pastinya masa orientasi ya, mereka apalagi itu waktu itu kalau tidak salah 2021 tuh Delta ya Mas, lagi puncak-puncaknya. Betul. Jadi tidak mungkin ada masa orientasi. Nah, sekarang ini lagi masa orientasi lagi nih buat setelah 2 tahun vakum berarti ya. Betul. Masa orientasi di perguruan tinggi ya. Nah, kita perlu cek itu mahasiswa yang tidak pernah mengalami ospek yang sekarang mungkin sudah semester 4, semester 2 gitu ya. Ada yang semester 5 yang dari 2020 ya, dia sudah semester 5 gitu. Nah, mungkin nggak bisa berbagi, tapi kayaknya nih sahabat Kompas ini yang ceria dulu ya, sahabat kompas.com, kalau mau berbagi cerita masa orientasinya, monggo bisa diketik gitu ya, berbagi, tapi memang kita mulai dengan sesuatu yang agak kurang mengenakan gitu. Secara spesifik sih saya tidak mengikuti banget ya Mas Amir detailnya seperti apa, case by case pengalaman yang tidak mengenakan itu gitu, tetapi itu viral banget ya Mas. Iya betul. Jadi salah satu kampus ini semoga krisisnya sudah berakhir ya dan sudah bisa mengatasi ini. Memang generasi sekarang itu ini ya lebih aware gitu ya dengan hal-hal yang bagi mereka mungkin itu bullying gitu ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin pelonco, kita tahunya ya, kita dipelonco gitu ya. Itu mungkin tangkapannya sudah berbeda ya, dan mungkin juga dunianya sudah berbeda atau setidaknya konsep berpikirnya sudah berbeda, sehingga apa yang dulu kita rasakan relevan untuk kita misalnya memperkuat ikatan dengan mahasiswa baru gitu ya, mungkin sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Dulu saya ya di UGM itu ya ada ospek sih, cuman kalau di UGM itu tidak seseram yang dibayangkan ya. Image yang muncul gitu ya. Iya, ada semacam ini ya, ada juga tuntutan tugas-tugas yang harus kita kerjakan sampai larut malam gitu, atau ada semacam puzzle perintah yang quiz atau sebenarnya itu perintah untuk membawa apa gitu, cuman dibuat challenge-nya gitu ya. Challenge-nya itu kayak semacam puzzle gitu ya, kita harus memecahkan itu. Kalau aku agak senyum nih Mas kalau ngomongin masa orientasi sebenarnya. Kenapa? Karena masa orientasinya cukup menyenangkan gitu di tahun ya nggak usah sebutin tahunnya, nanti ketahuan gitu. Umurnya berapa? Pokoknya di masa itu di kala kita sama-sama di Jogja. Cuman dekadenya Jogja ternyata ya. Dekadenya berbeda. Oh, maaf Mas Amir, enggak sih gitu ya. Cuman maksudnya Mas Amir di ujung sebelah Sleman sana ya, bukan ya? Oke. Ya, Sleman. Saya juga Sleman sebenarnya kampusnya gitu. Tapi masa orientasinya menyenangkan Mas Amir. Kalau nggak salah sih 3 hari. Mas Amir berapa hari? Full 1 minggu sih, cuman memang berbagai kegiatan ya, dan itu istilahnya
pengenalan kampus juga ya, orientasi misalnya ya UKM-UKM-nya apa Ya, kayak betul. gitu ya, dan seterusnya. Karena memang karakternya secara sistem itu kan berbeda waktu di masa SMA sama di kampus gitu. Jadi makanya kita dikenalin banget soal akademik dulu, budayanya nih gitu, bahwa kita ngambil mata kuliah sendiri, terus habis itu nanti pilih jadwal sendiri gitu. Plus habis itu ada UKM tadi, unit kegiatan mahasiswa, kan macam-macam ya. Kalau sekarang makin macam-macam lagi nih sahabat Kompas. Di kampus lebih banyak sekarang. Banyak banget. Okay. Sampai ada stuntman, ada UKM-nya. Wow. Nah, di sana itu ada. Mulai dari yang zaman ya. mengikuti zaman, mengikuti teknologi gitu. juga. Iya, jadi masa orientasinya tuh sangat menyenangkan kalau di saya gitu. Jadi terus kemudian plus-plusnya adalah ya lihat kakak-kakak tingkat sih ya kan. Kan kalau pada masa itu kesannya keren banget ya, mereka pakai jas alma mater udah pasti wajib kan. Gitu. Kemudian pada posnya masing-masing gitu. Tapi kalau di zaman dulu kan rata-rata pakai baju putih-putih gitu ya. Saya masih ingat cerita lucu ini. Karena bajunya relatif sama gitu ya. Putih hitam. Antar kampus itu. Antar kampus itu sama kan, mirip-mirip kan? Semua iya. Oke. Nah, ada sebenarnya dia kampus lain masuk ke sebenarnya jalan di depan kampus kami gitu ya. Kemudian dipanggil sama itu kakak tingkatnya. Kakak tingkat gitu. Panggil dan mau. Padahal itu bukan kampus dia. Mau terus kemudian ini digojlok ya dipelonco ya. Dipelonco. Kalau UGM dulu memang ya ada itu keras, suara keras, tapi tidak sampai misalnya fisik enggak fisik ya. itu sangat dijaga. Dan dia menerima aja gitu dengan polosnya. Karena dia terlambat, dia suruh push up gitu ya. Push up yang sewajarnya aja gitu. Terus dan sebagainya baru ditanya kemudian. Sekarang ditanya, kenapa kamu terlambat? Bla 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 bla. Ternyata ngomong cerita, kamu bukan mana? Ternyata bukan kampus itu. Ternyata bukan universitas. Beda. Oh, berarti Mas Amir masih ingat ya pengalamannya dulu, padahal udah cukup lama ya kan. Ketawa itu. Oke, malah momennya unik ya kalau Mas Amir. Kalau saya sih pengalaman seru karena waktu itu baru saya SMA-nya di Malang pindah ke Jogja, Mas Amir. Jadi ada sesuatu yang berbeda juga nih gitu. Karena dengar-dengar juga kan masa di kampus itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Nah, sahabat Kompas.com bisa juga loh nulis pengalamannya. Nanti kalau yang menarik kita bacakan. Enggak ya? Nggak bisa ya, tapi silakan tulis di sini ya. Tulis. Ada yang menarik apa, yang seru apa, siapa tahu bisa jadi bahan contoh buat kampus lain. Kita perlu ini ya, inovasi atau apa ya namanya ya. Yang jelas itu sesuatu yang baru lah ya. Yang itu tidak sampai ke fisik. Kalaupun fisik ya itu yang sewajarnya, misalnya push up ya jangan sampai minta misalnya 50 kali gitu ya. Sewajarnya misalnya 5 kali, 10 kali itu kan sudah cukup ya. Fisik itu wajar sih Mas bagi kampus-kampus yang menurut saya yang luas banget. Kenapa? Karena ada tuh kampus-kampus yang besar banget sehingga kuliah hari Senin jam pagi di kelas ruangan ini, gedung ini, nanti siang sesinya di ruangan yang satunya lagi. Itu ada tuh yang jadi seperti butuh itu. Ini ya, kebugaran fisik ya. Kalau sekarang kan sudah ada shuttle namanya gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya gitu. Nah, jadi saya rasa kok fisik yang tapi sewajarnya. Ini sebenarnya model lama kali ya. Model kita yang ospek itu masih ada. Karena ada sejarahnya. Itu pernah sejarahnya panjang loh. Ditutup atau di mana? Pernah. Ini kita tim riset Ruang Jernih ini kece badai banget gitu ya kan. Kopi dan kawan-kawan. Ternyata ini juga bisa membuat sahabat Kompas.com itu punya fun fact nih ya. Nggak fun juga sih fact-nya. Kenapa? Karena masa orientasi itu dibawa ke Indonesia itu tahun 1898. Wow, saya surprise dengan tahunnya. Iya, saya juga tidak menyangka. Itu bahasanya tadi apa Mas disebutnya ospek grunges. Ya di situ ada sejarahnya gitu, di mana memang di situ tertuang bahwa pada masa itu memang sebutannya perpeloncoan gitu, di mana yang senior memelonco yang junior. Aduh, bahasa Indonesianya benar atau enggak ya, melakukan perpeloncoan kepada junior. Bahkan pada masa itu junior wajib memanggil seniornya adalah tuan. Gitu. Bayangkan sudah dari 1898. Ya, ini adalah kalau lihat sejarahnya ini warisan feodal ya. Betul. Jadi ada dan ada kekerasan memang. Ada kekerasannya memang. Makanya mungkin ada sejumlah pihak yang bertanya kenapa sih kekerasan itu tidak bisa serta-merta langsung hilang, meskipun tadi seperti yang Mas Amir sampaikan bahwa masa orientasi ospek ini sempat tidak diperbolehkan. Tapi ternyata bibit-bibit ini masih ada karena memang sejarahnya ada kekerasan gitu ya. Kemudian Mas Amir lanjut lagi ke tahun
1927 yang itulah sejarah nama pelonco itu ya. Yaitu dibawa ternyata ada juga ya sejarah pelonco itu ya. Kata pelonco ya, sahabat kompas.com ternyata dari bahasa Jepang ya. Puronko yang artinya kepala gundul. Zaman dulu memang rata-rata yang cowok. Jadi memang kalau beberapa kampus itu memang mewajibkan itu mabanya digundulin. Dan yang perempuan dulu diikat rambutnya sesuai ini ya kalau tidak salah, tapi ini lebih identik kepala gundul itu ya. Puronko sebutnya gitu kan. Kemudian pernah dihilangkan di tahun 2020 Mas Amir, kemudian dilanjutkan dengan nama berbeda pada tahun 2016 dengan nama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru. Itu sudah berakhir masa ospek yang penuh kekerasan. Jadi kayaknya dengan nama baru stereotipnya itu hilang, yang lama sudah hilang ya, tidak lagi kekerasan. Nah kalau ini Mbak Vika kan di UMN ya. Ini kita baru seperti apa modelnya? Anak-anak baru nih. Iya, maba ya, mahasiswa baru. Di kami namanya orientasi mahasiswa baru dan itu berlangsung kemarin kalau tidak salah 1 hari saja, tambah hari ini. Jadi tanggal 16 itu kami melakukan upacara, kemudian ada masa orientasi itu OMB gitu ya, pengenalan kampus, SKS itu, kemudian hari ini sidang senat terbuka untuk perkuliahan perdana. Jadi sebenarnya sejatinya sudah makin berkurang nih waktunya Mas Amir gitu ya. Jadi disitulah perkenalan, tapi itu exclude UKM tadi ya Mas Amir, karena kalau UKM yang jumlahnya banyak itu ada masanya. Sesi lain ya. Cuman memang ada sesi yang berbeda antara universitas dan fakultas. Nanti fakultas itu ada Vcom Night namanya gitu, pengenalan antar fakultas. Kalau di universitas kan dia kelompok-kelompoknya biasanya berbagai fakultas ya, masih mengenal gitu sih sebenarnya. Jadi sejatinya kembali kepada, kalau yang saya tahu tujuan utamanya adalah mengenalkan culture pendidikan yang berbeda antara dunia sekolah sama kampus. Kalau sekolah itu kan teacher center Mas. Jadi dia dapat mata pelajaran, jadwalnya ditentukan oleh sekolah, kemudian pengajarannya diberikan oleh guru gitu ya, dan dapat tugas. Kalau misalnya di kampus itu kan student center atau self learning namanya gitu ya. Jadi makanya sebenarnya dari sistem perkuliahannya juga sudah berbeda gitu. Kalau misalnya kita ada satu mata kuliah, ada sebutan SKS-nya gitu ya, tapi biasanya itu tidak penuh disampaikan oleh dosen gitu. Jadi lagi-lagi ke student center. Nah, culture yang begitu ada beberapa mahasiswa yang mungkin kaget. Kalau dulu kan dia diberikan terus ya, sekarang dia harus pilih kelas, terus pilihan mata kuliahnya berbeda, karakter pengajarannya berbeda, makanya orientasi sebutannya seperti itu. Terus dia harus menghitung Mas, dulu kan kita nggak pakai hitung-hitungan ya, SKS tuh. Nah kita harus hitung berapa SKS, kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi kayaknya mungkin harusnya kembali ke tujuan utamanya masa orientasinya ya, lebih ke orientasi, bukan per peluncurannya tadi ya. Bahkan kalau di UMN itu nanti ada juga orientasi bagi orang tuanya Mas. Tapi setelah masuk gitu. Jadi orang tuanya dikumpulkan, terus dikenalkan juga, karena tidak semua orang tua tuh tahu loh sistem perkuliahan ternyata apa itu IPK kan, kemudian apa itu IPS, kemudian apa itu SKS, terus kemudian kapan misalnya mahasiswa tuh harus magang, skripsi itu apa. Nah jadi kembali ke utamanya untuk mengenalkan dunia kampus ke mahasiswa maupun orang tua mahasiswa gitu sih Mas Amir. Jadi ini ya sebenarnya tujuan utamanya kan untuk mengenalkan sistem yang sama sekali berbeda sebenarnya dari yang sebelumnya. Cuman memang kalau lihat tadi ya sejarahnya itu akhirnya yang lebih dominan kan perpeloncoannya itu ya. Dan memang kalau lihat akar sejarahnya memang ini adalah akar kekerasan ya, kekerasan dalam kampus begitulah, walaupun apapun bentuknya ya. Kalau itu istilahnya pada akhirnya membuat misalnya ya si maba mahasiswa baru ini misalnya terancam seperti misalnya kena bully kayak gitu ya, suruh masuk ke kegiatan fisik yang di luar batas dan itu ini ya mengakibatkan bahkan ada korban ya kalau yang di beberapa kampus. Kalau dilihat sejarahnya ada yang korban. Nah, kita ini gimana nih Mbak Vika ya sebagai akademisi gitu, memutus rantai mewariskan tadi kekerasan, karena kekerasan kan harus dihentikan ya agar siklus dendamnya itu ya
siklus dendamnya itu berhenti. Tidak lagi tadi ya, Iya. sejarah panjang 1900 itu zaman feodal itu masih ini turun temurun di anak-anak ini. Karena apa? Ternyata ya saya pantau ospek yang model seperti itu digaungkan lagi di medsos. Jadi semua orang tahu, bahkan anak saya yang kecil itu tahu tuh ospek itu gimana, perpeloncoan itu gimana. Nah itu gimana tuh memutus rantai itu? Karena anak-anak kakak tingkat ini masih ada yang punya ini ya gairah gitu ya, gairah untuk meneruskan tradisi tadi ya, kekerasan tadi ya. Ya, kalau dalam lingkup kampus pasti peran kampusnya itu sendiri ya, Mas Amir, itu besar banget gitu, membangun culture yang berbeda gitu atau meneruskannya ke budaya atau kebiasaan dari mahasiswanya, sebenarnya seperti itu. Tapi Mas Amir, ini sebenarnya problemnya cukup besar. Kenapa? Tidak hanya soal perpeloncoan. Mas Amir akhir-akhir ini dengar nggak berita soal anak sekolah juga yang senior memukuli yang junior, padahal cuman SD loh, baru SMP, SD gitu ya, kemudian melakukan hal yang serupa. Nah ternyata dalam sebuah diskusi yang kami lakukan di kampus gitu ya, pertemuan antar dosen, itu seorang dosen juga menyampaikan bahwa ada fenomena etika yang menurun, mungkin karena kondisi pandemi juga. Jadi dan mewajarkan perlakuan yang tidak baik gitu. Jadi dianggap itu lumrah, wajar, biasa gitu ya. Iya, gitu. Jadi itu ada penurunan fenomena etika ini. Kalau lu nggak bisa menerima perlakuan itu, cemen lo gitu ya. Lu bukan bagian dari kelompok kami. Saya lupa sebutan fenomenanya, tapi itu ada. Jadi diskusi itu, dan kami sebagian besar mungkin mengiyakan itu, bahwa ada kondisi yang mungkin salah satunya mungkin kalau diteliti lebih jauh ini dampak dari tadi pandemi tadi itu gitu. Jadi ketika dia dikembalikan gitu ke dunia perkuliahan atau sekolah sekalipun, tadi kan case-nya sekolah ya gitu, bahkan mereka tuh belum tahu mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Karena dalam 2 tahun ini kan konsumsi media sosial meningkat, konsumsi media online meningkat, dan dampak mereka ke sosialnya baru kita rasakan sekarang gitu. Jadi ini PR kita bersama sih gitu. Dalam sebuah penelitian juga, Mas Amir, tadi saya sempat baca-baca gitu, bahwa ternyata ada beberapa peneliti yang juga meriset masa orientasi itu sendiri. Apakah ada dampak nggak sih gitu ya? Nah itu baik juga nih. Jadi kampus mungkin perlu melakukan hal ini kepada mahasiswa yang mungkin sekarang mendapatkan masa orientasi atau orientasi yang diberikan oleh kakak tingkatnya. Semester depan atau tahun depan dicek, itu masa orientasi itu mempengaruhi apa gitu bagi kehidupan mereka selama perkuliahan gitu. Ini kan tadi yang dijelaskan Mbak Vika itu sebenarnya lebih ke kepentingan praktis dari kampus. Betul. Dan kepentingan praktis dari tujuan sederhana, yaitu orientasi kampus. Betul. Tapi saya ini mencoba mewakili itu ya, generasi tua ya. Tapi sebenarnya bukan usia saya yang sudah bilang sahabat kompas.com ya, Mas Amir sendiri. Tapi usia saya sebenarnya muda, cuman saya berusaha menyuarakan generasi tua. Gimana tuh Mas? Jadi kalau orang-orang lama ini perspektifnya yang pro ospek itu, mereka perlu menciptakan sesuatu yang bisa dikenang oleh si mahasiswa baru itu, sehingga itu akan menjadi sebuah ikatan. Jadi kenangan akan peristiwa masa lalu itu memang di dalam dunia dramaturgi kehidupan ya, itu sangat penting. Karena apa? Fungsinya adalah untuk mengikat ingatan, untuk mengikat ini ya, sosial secara lebih kuat ya, bonding istilahnya. Zaman sekarang orang bilangnya bonding. Bagaimana bonding antar internal maba dengan si kakak tingkat itu. Nah, mereka biasanya menciptakan sesuatu yang unik, lucu, nyebelin gitu ya. Tetapi itu membuat mereka sebenarnya kompak. Kerja tim, kerja dalam tim gitu. Ya pada akhirnya mereka sampai ini ya begadang ya sampai jam 4 pagi itu, kadang belum selesai itu mereka membuat tugas-tugas itu. Tapi mereka mendapat, ini versi orang yang berpihak pada ospek atau setuju dengan ospek. Mereka memiliki kenangan itu, kemudian dia bisa menceritakan lagi nanti ke maba-maba setelah dia menjadi senior. Istilahnya dia membangun ini ya, konektivitas antar sesama maba dan dengan kakak tingkat, dengan memori yang sulit terlupakan, bonding itu yang tujuannya. Nah, pertanyaan saya untuk Mbak Vika sebagai ini ya, yang ngurus kampus ya, ngurus anak-anak mahasiswa baru. Bahasanya ngurus dan kampus. Dan mahasiswanya adalah mahasiswa yang berbeda dengan generasi-generasi dulu ya. Ini kan generasi pandemi ya.
Iya, karena dia di SMA aja, di SMA-nya 2 tahun itu. Bagaimana memanage mereka ini, memberikan mereka pengalaman yang tetap membuat mereka bisa mengingat, mendapat memori yang bagus dan bondingnya kuat, tapi menghindari yang tadi namanya pelonco, bullying, itu gimana caranya? Sebenarnya yang kan ada sih contoh-contoh unik ya yang sebenarnya dilakukan oleh beberapa institusi di beberapa negara gitu juga. Nanti mungkin kita bisa bacakan ya Mas ya. Tapi saya ke pelonco itu di KBBI artinya adalah calon mahasiswa yang sedang mengikuti acara kegiatan pengenalan kampus. Wow, sebenarnya konotasinya nggak negatif ya, tapi image-nya langsung negatif pelonco gitu. Itu bullying kalau saya itu. Iya, karena mungkin sejarah tadi ya Mas. Rasa bahasanya berbeda ya ternyata ya. Rasa dan bahasa ketahui ya, atau mungkin juga di beberapa orang juga mungkin sudah identik dengan hal-hal yang negatif, padahal awal dari bahasa atau penjelasannya saya tidak. Tapi kembali ke pertanyaan Mas Amir tadi soal bagaimana bonding gimana caranya bonding untuk anak-anak baru, maksudnya generasi yang berbeda dengan kami, generasi digital ini. Kan mereka salah dikit kan bully. Iya, kita bisa dilaporkan kan. Betul. Tetapi kita juga harus ingat karakter mereka, Mas Amir. Mereka itu kan sangat suka, misalnya generasi ini, mereka tuh sangat suka jika bisa berperan serta dalam sebuah perubahan, gitu ya. Jadi itu kalau kita kenal karakternya, mereka bisa mungkin kita trigger dari hal-hal tersebut. Terus mereka mudah ditantang, gitu ya kan. Mereka suka sekali dengan challenge. Jadi makanya kayaknya dulu masa kita juga ada sih, misalnya quiz, tugas-tugas unik yang kita harus bareng-bareng jawab gitu, atau besok jangan lupa bawa barang ini gitu-gitu kan. Atau sebenarnya tadi kalau di UMN itu sebenarnya kami tidak lupa dengan akar, namanya aja kan Universitas Multimedia Nusantara. Akar Nusantaranya itu kami meyakini bahwa kan mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke, terus kami membawa Bhinneka. Jadi kami membawa budaya di dalamnya. Misalnya tahun ini kelompoknya nama-nama tarian yang mungkin mereka sebenarnya nggak familiar juga dengan macam-macam gitu ya. Nah itu gitu. Kalau dulu inget nggak Mas, bonding juga kan soal kita suka kasih surat kakak terbaik. Masih ada sampai sekarang. Jadi kakak terbaik, terus nanti maba terbaik gitu. Jadi sebenarnya sih karena mungkin hampir sebagian besar kampus punya bagian kemahasiswaan yang biasanya mereka yang mengelola kegiatan ini gitu, atau mendampingi panitia gitu, tampaknya mereka juga sudah paham sebenarnya akan karakter mahasiswa itu sendiri. Walaupun memang kami sejatinya memahami juga sih, ini tantangannya nih 1 semester pertama nih, karena mereka baru masuk setelah online selama 2 tahun. Tidak hanya mahasiswa baru, tapi yang kakak tingkatnya juga. Karena 2 tahun juga kan mereka online kan. Kalau anak-anak sekarang ini ya, bisa nggak mereka itu di challenge sebuah project gitu ya, dalam konteksnya tetap orientasi kampus gitu ya. Harusnya bisa. Project misalnya buatlah video misalnya di TikTok misalnya, atau di Facebook udah nggak pakai ya, YouTube gitu ya, di Instagram gitu ya, tentang bla 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 yang harus kamu buat bersama tim gitu ya. Mereka pasti mungkin senang kali ya, karena itu dunia mereka kan, tapi harus bonding dengan tim gitu ya. Itu kan praktis ya. Dan mungkin kalau kita bisa gerakkan mereka ya untuk membranding kampus, pasti bisa kan. Bayangkan ya kalau misalnya di UMN satu angkatan berapa? 2000-an. Wah, 2000 ya. Bayangkan mereka punya 2 akun 2000 akun terus Instagram kita misalnya ya. Menggerakkan terus mereka menggerakkan misalnya dengan campaign misalnya ya. Yang sejalan slogan, dengan campaign pemerintah juga bisa ya kan? Bisa. Atau slogannya si kampus itu, kenapa kamu memilih misalnya kampus UMN misalnya. Nah, itu bayangkan ya kekuatan marketingnya ya. Ini agak ini ya, agak tricky juga ya, tapi kekuatan marketingnya langsung ini 2000 ya. 2000 akun yang mungkin nanti ada yang sudah followernya sudah tinggi. Nah itu betapa besar kekuatannya. Betul. Itu kalau kita manfaatkan ya, sesuatu yang dianggapnya remeh, tapi ini sebenarnya dunia mereka dan mereka pasti enjoy ya. Betul Mas. Dan ada juga nih yang kita mungkin bisa share tadi dari risetnya teman-teman Ruang Jernih gitu. Kalau misalnya kegiatannya bahkan kayak di Thailand itu rekreasi bersama, acara sosial, rekreasi bersama gitu kan. Jadi
tidak lagi-lagi identik hanya dengan kegiatan yang tadi kaku mungkin ya gitu. Sebutannya adalah mereka punya sebutan untuk mahasiswa baru tuh takut salah sebut ya, Rapnong. Jadi itu mahasiswa barunya tuh diajak untuk beradaptasi dengan kampus dengan acara sosial, terus kemudian rekreasi. Nah itu mungkin bisa ditiru juga sosial ya, karena memang kondisi kita kan sedang dalam proses bangkit gitu ya. Betul. Mungkin itu juga bisa tadi seperti yang Mas Amir sampaikan. Di Skotlandia ini bahkan menginap di rumah senior. Ya mungkin konteksnya berbeda ya tadi ya. Takutnya malah bukan negatif ya sahabat kompas.com ya. Ini mereka garden party gitu ya. Hati-hati juga menerapkan itu ya. Jadi tidak lantas kemudian ide itu langsung diadopsi oleh kampus ya. Jadi kampus yang harus hati-hati juga ya. Kalau di Jerman itu ospeknya rata-rata 3 hari. Ada welcoming partinya. Jadi selain acara umum mungkin sama dengan kita touring itu rata-rata hampir sebagian besar negara tuh touring itu udah pasti ya. Berarti rata-rata kampusnya besar-besar nih kayaknya ya. Iya, karena biasanya di kawasan yang ini ya luas gitu ya. Kalau di Australia itu sama perkenalan kampus, kemudian karena dia salah satu income-nya kan pendidikan nih Mas. Soalnya mahasiswa luarnya kalau di Australia kan termasuk tinggi gitu. Jadi mereka ada pengenalan bagi orientasi siswa atau mahasiswa dari luar Australia gitu. Bahkan mereka itu ada acara memasak makanan khas Australia, kemudian mempertunjukkan tarian masing-masing negara. Karena memang karakternya berbeda tadi ya, Mas. Kalau di kita kan kebanyakan itu mahasiswa Indonesia, tapi mungkin dari daerah yang berbeda. Jadi bisa saja mereka tadi menunjukkan tarian-tarian khas daerah masing-masing ya. Itu juga satu yang bisa ditiru. Kalau di Belanda ada sebutannya dengan kegiatan wisata kebudayaan. Gitu. Jadi mereka touring mungkin ya Mas ke objek-objek budaya, terus ditutup dengan makan malam bersama lagi nih di rumah seniornya. Wah, senior-seniornya pada baik-baik sekali nih di beberapa negara gitu. Nah itu mungkin beberapa yang bisa ditiru kali ya Mas, tapi ngikutin dengan culture di negara kita juga. Ini kan negara asing ya. Kalau kita lihat polanya ya sebenarnya sudah tidak ada lagi tempat kekerasan di kampus. Sehingga sekali ada kekerasan di kampus, maka itu habislah reputasi kampus itu. Ini perlu kita ingat bareng-bareng ya. Sekali ada satu kekerasan di kampus yang diakibatkan dari sebuah kegiatan ospek atau tadi ya orientasi mahasiswa, itu susah untuk memulihkannya. Sudah terpublish di media sosial dan kemudian media massa mainstream, itu luar biasa. Karena itu memang harus aware ya terkait, menurut saya 2 hal ya. 1, kekerasan fisik, 2 yang terkait hal-hal yang melawan aturan kesehatan ya, atau apa ya istilahnya ya, itu tidak safe. Misalnya ya dilarang makan, minum dalam durasi yang lama, dijemur di terik panas matahari, itu kan tidak safe dari sisi kesehatan. Jadi 2 rule menurut saya ya. Tadi apakah ada unsur kekerasan atau tidak, itu wajib untuk kita evaluasi. Yang kedua, apakah ada unsur melawan safety dari sisi kesehatan itu. Karena kalau ada salah satu, itu sama sekali kalau zaman sekarang ya, sama sekali tidak keren. Walaupun misalnya ya program yang diciptakan oleh kampus itu muluk-muluk dan sangat keren konsepnya. Sekali ada satu di antara 2 itu, maka itu sudah tidak keren lagi menurut saya. Betul, karena memang perlu pertimbangan yang besar ya Mas. Artinya seperti karena kemarin itu lagi-lagi case COVID nih agak tinggi gitu ya kan. Jadi merangkak sih sebenarnya Mas ya. Cuman maksudnya pertimbangan jadi banyak pertimbangannya selain tadi yang 2 hal yang Mas Amir sampaikan. Mereka juga kan harus peduli dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu ketika mereka mengikuti 3 hal yang tadi disampaikan atau minimal 2 yang disampaikan Mas Amir itu, bahkan itu punya banyak manfaat nih kalau dilihat dari riset-riset yang beberapa peneliti lakukan gitu. Dampak dari masa orientasi itu plus tadi memori yang mungkin bisa dikenang seumur hidup ya Mas gitu ya. Kenangan itu ya. Tapi kalau sudah sekali buruk itu bahkan untuk menghilangkannya kan sudah sebaliknya ya susah. Sangat susah. Mas Amir masih bisa. Dari Yuan Faisal Ridwan ya? Iya. Oke, masih zaman
Kalau kampusnya masih memelihara metode ospek primitif. Itu statement atau Statement. Iya. Ini masih zaman. Kalau kampusnya ada nadanya masih gitu ya. Memelihara metode ospek primitif. Saya pakai nada, Mas Amir. Ya. Masih zaman kuliah kampusnya masih memelihara ya, metode ospek primitif gitu. Jadi dia mempertanyakan gitu. Ada lagi. Okay. Oh. PKKMB cuma namanya aja. Cuman tetap saja kadang suka ada ospek-ospeknya gitu. Nah, mungkin kita harus lebih hati-hati nih, karena kadang-kadang bahkan pelonco aja namanya kan image-nya negatif nih ya, Mas Amir. Jadi jangan sampai ke arah yang seperti itu gitu. Oh, ada juga nih yang saya ingat itu mahasiswa barunya tuh dikasih name tag gitu. Warna-warna, jadi yang kayak kita di rumah sakit, kalau hijau berarti sebenarnya dia dari segi fisik kemudian bisa bertahan cukup lama di mungkin kan kalau dari upacara atau apapun itu yang di lapangan itu masih bisa, tapi ada yang kuning sampai ada yang merah. Gitu. Sampai sejauh ini sih, walaupun namanya sudah berubah ya, sampai sejauh ini saya masih meyakini bahwa warisan kekerasan di dalam kampus itu masih menjadi bahaya laten lah di kakak tingkat itu. Nah, bagaimana kampus itu secara cepat mendeteksi itu sehingga dia tidak menyalurkan tadi pewarisan kekerasan itu ke junior-juniornya. Sekali ini lolos atau sekali ini kecolongan kampus, itu sebenarnya kemudian berakibat viral tadi ya. Mungkin ini juga pelajaran juga bagi kakak tingkat ya, bahwa dunia sekarang sudah berubah. Dunia sekarang lebih egaliter ya. Betul. Artinya semua sama ya, kakak tingkat maupun adik tingkat itu memiliki semacam strata yang sama. Dan kalau kita salah dalam menjalin komunikasi, menjalin relasi dengan adik tingkat, itu bahayanya tuh luar biasa, lebih lebih tinggi bahayanya, karena bisa dituduh bullying itu semacam kosakata yang sangat ajaib yang itu bisa mengabaikan dua pihak itu istilahnya sengsara lah, baik yang dibully maupun yang membuli. Itu yang membuli pun juga dalam kondisi bahaya, karena dia bisa sangat rentan untuk laporkan misalnya, walaupun misalnya niat dia itu baik gitu ya. Itu sekarang kita harus hati-hati, tidak cukup niatan baik itu kemudian bisa mengubah keadaan lebih baik. Harus dilandasi pada pengetahuan akan situasi yang saat ini terjadi, memahami bagaimana dinamika yang sudah berubah, eranya sudah berubah. Kita mungkin dulu lahir misalnya eranya masih zaman televisi yang jadul atau zaman radio gitu ya. Anak-anak ini ketika lahir ceprot itu sudah pegang HP kan kayak gitunya, dan itu sudah terhubung dengan digital. Bahkan mungkin dia sudah pemilik akun misalnya media sosial yang influencernya tinggi. Ketika dia misalnya posting dengan nada yang tidak enak, itu semuanya sudah terlambat dan sudah tersebar kemana-mana. Ya, untuk mengklarifikasi aja udah susah ya, Mas Amir. Jadi kita harus hati-hati. Dan memang sekarang kan anak-anak muda itu kan bisa mendapatkan pengetahuan dari mana saja. Jadi mereka mungkin sudah aware dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai, kritis juga ya terhadap sebuah situasi. Ini salah, mereka sudah mudah memahami hal tersebut, atau mana yang benar, mana yang tidak gitu ya. Jadi itu yang tadi Mas Amir sampaikan, bahwa kita harus lebih hati-hati gitu ya. Niatan baik belum tentu dampaknya baik, jadi harus banyak pertimbangan seperti itu ya. Harusnya betul. Seperti kita ya Mas Amir, jadi kondisi kenangan ospeknya itu tertanamnya tuh menyenangkan tuh Mas Amir udah senyum-senyum. Generasinya beda. Saya meyakini generasinya beda dan cara mengelolanya juga berbeda. Jadi nggak mudah ya. Tapi bukan berarti bukan berarti lebih mudah. Justru akan lebih sulit. Lebih sulit gitu. Jadi ini juga ada sedikit pesan buat untuk mungkin kakak-kakak tingkat gitu ya, karena memang generasinya juga sudah berbeda. Betul. Apalagi kampusnya mungkin atau sekolahnya gitu harus lebih aware dengan hal tersebut. Generasinya sudah berbeda. Kalau ini kan yang problem kan biasanya kakak tingkat ya. Biasanya aksinya tidak diketahui oleh kampus gitu ya. Nah, kalau begitu persoalannya, maka penting pula
untuk kita ini ya, kampus ya terutama ya, memberikan literasi terhadap anak-anak kakak tingkat ini. Literasi ini penting untuk mengetahui bahaya kalau dia berinteraksi salah dengan junior-juniornya, dan itu sudah terbukti ya. 2, literasi tentang bagaimana media sosial yang bisa menjadi senjata makan tuan buat kita ya. Senjata yang tadinya pengen kita manfaatkan untuk promosi, campaign gitu, itu bisa berbalik menjadi serangan. Seperti yang kasus di universitas salah satu universitas ini kan rame ketika itu masuk ke media sosial kan, dan itu wah luar biasa ya ketika itu sudah masuk di media sosial. Jadi kakak tingkat harus memitigasi resikonya kalau melakukan sesuatu, atau setidaknya dia akan menyadari sebuah resiko ketika dia misalnya ya memerintahkan si adik kelas maba misalnya untuk misalnya berjemur, pasti itu akan ada risikonya. Risiko nanti dia lapor ke kakaknya, risiko dia lapor ke orang tuanya, terus itu nanti akan ada risikonya. Jadi hitung satu persatu setiap memberi perintah yang itu tidak signifikan bagi orientasi, dan juga tidak signifikan untuk ini pembelajaran bersama, tidak signifikan juga untuk bonding juga ya. Iya. Berarti kembali ya Mas ke tujuan utamanya tadi, ini kegiatannya signifikan nggak untuk menunjang si mahasiswa tujuan baru ini tadi, ya, untuk mengawali masa perkuliahannya. Kemudian yang kedua bondingnya, yang ketiga tadi pengalamannya ya, jadi memori yang dia bangun di awal. Membangun memori. Iya betul, itu Saya tujuan. pikir kalau kita misalnya membangun memori di medsos itu yang manis-manis kan lebih baik ya dibanding yang membangun memori yang di media sosial tadi ya. Di media sosial aja sudah tidak menyenangkan, apalagi kalau kita lihat ke salah satu atau beberapa mahasiswa yang mengalami itu ya Mas. Nah, kalau tips saya gimana? Manfaatkan model-model orientasi mahasiswa ini untuk branding kampusnya atau untuk campaign sesuatu, mengajak hal-hal yang lebih besar untuk Indonesia gitu ya, mengajak suatu kebaikan misalnya, untuk campaign hal-hal yang positif saja. Oke, berarti tipsnya ini menutup diskusi kita hari ini. Wah, sudah langsung ditutup oleh Mas Amir nih, bahwa tipsnya ini sebenarnya bisa menjadi sebuah pergerakan yang positif jika digunakan dengan baik, karena jumlahnya mahasiswa baru ini luar biasa banyak. Demikian sahabat kompas.com diskusi kita pada malam hari ini ya Mas Amir ya. Semoga bisa kembali membangun memori-memori bagi yang sudah pernah melewati masa orientasi ini. Memori-memori baiknya muncul lagi, jadi lumayan menyemangati. Memori manis ya. Memori manis. Jangan sampai gak cuma baik sahabat kompas.com, sweet memory lah ya. Memori manisnya, tapi bagi beberapa pihak mungkin menjadi perhatian khusus bahwa ini dampaknya cukup besar gitu ya kalau misalnya tidak diperhitungkan tadi ya Mas ya. Oke sahabat kompas.com, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, kembali lagi di Ruang Jernih berikutnya. Saya Veronica. Saya Amir Sodikin. Sampai jumpa. Bye.